Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, naskuru ilallah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid. Tentunya kita dengan ikhtiar, dengan berusaha untuk mempersiapkan diri jauh sebelum adzan subuh dikumandangkan, kita telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semua bisa terlaksana semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan daya, memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga beliau, pada para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, masih ada kaitannya dengan materi hadis yang ke-41 yaitu di Riyadhus Shalihin, yang mana kami melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Nurhati, Allahumma yarham. Kemudian saya mencoba ingin melanjutkan yang dibacakan oleh beliau yang pada kali ini masih kaitannya dengan kandungan hadis, yaitu tentang ujian bagi setiap orang yang mengatakan dan meyakini kemudian merealisasikan, yaitu keimanan mereka, yaitu dengan ujian yang Allah berikan untuk meneguhkan ujian, untuk meneguhkan keimanannya dan untuk mengetahui bagi Allah mengetahui siapa yang benar dengan keimanannya, dengan siapa yang dusta dengan keimanannya. Dan setiap hamba yang mengatakan beriman, pasti Allah akan mengujinya, yaitu dengan berbagai macam cobaan atau berbagai macam ujian. Allah menyatakan bahwa akan menguji hamba-hambanya, yang mana setelah diketahui bahwa kebenaran tentang keimanannya yang akan membawakan ke surga, dan apabila ia dusta dengan keimanannya maka ia akan diazab di dalam neraka. Tentang syarat untuk masuk surga, salah satunya adalah apabila seorang hamba telah diuji, sebagaimana Allah berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah amat dekat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kalau kita
merenungi ayat ini pasti kita pernah merasakan ketika kita melangkah ingin hidup lebih baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan pernah merasakan tentang ujian ini. Dan tentunya ujian ini berbeda antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Karena apa? Tingkatan ujian ini disesuaikan dengan tingkatan keimanan, kekuatan dari keimanan seorang hamba. Misalnya di ayat ini disebutkan bahwa kita akan diuji dengan baksa, yaitu dengan baksa itu kalau di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa baksa ini kefakiran, kekurangan harta, misalnya kekurangan harta. Ini ada bagian dari satu bentuk ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba manakala seorang telah beriman, yaitu kefakiran. Kemudian wadharra, yaitu disebutkan di situ bahwa ini adalah ujian yang berupa penyakit. Ketika seseorang ingin meningkatkan keimanannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki agamanya, memperbaiki akidahnya, kemudian ingin berusaha mendekatkan diri kepada amalan Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ini akan ada ujian di sini. Yaitu ujian, misalnya kita diuji dengan penyakit. Ada seseorang yang diuji penyakit dengan hanya beberapa hari saja, ada yang beberapa pekan saja, ada yang berapa bulan, bahkan ada orang yang diuji dengan lama atau bisa bertahun, lebih dari 10 tahun. Sebagaimana seorang hamba yang diuji ujiannya berat adalah para nabi, ya, sebagaimana Nabi Ayub oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan musibah, ditimpakan ujian atas keimanannya, kekuatan keimanannya. Beliau wafatkan putranya bergantian satu demi satu, yaitu mempunyai 12 putra, kemudian wafat satu demi satu. Kemudian beliau juga mempunyai harta yang banyak, kemudian mempunyai ternak yang banyak, kemudian harta dan ternaknya juga sama, habis. Kemudian beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lama, kesehatan itu. Kemudian Allah timpakan beliau mendapatkan ujian berupa dzarra, yaitu berupa sakit, yang di salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu insya Allah disebutkan sekitar sakitnya 18 tahun. Ini yang sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kita pun melihat di kanan kiri kita ada orang-orang yang diuji dengan penyakit yang lama. Kalaupun tidak dia pribadi yang diuji, tentunya ada keluarganya yang sakit. Karena apa? Ujian sakit, kalau kita ini diuji dengan kesabaran, diuji dengan ketabahan. Bagaimana kita ridho terhadap penyakit yang kita terima atau penyakit yang diderita oleh keluarga kita. Dan kalau sebagai seorang mukmin, sakitnya adalah merupakan cambuk keimanan, cambuk kepada hati kita. Ketika diuji sakit, kalau seorang beriman, insya Allah akan hatinya menjadi lembut. Hatinya akan menjadi selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat. Beda mungkin dengan kalau diuji kita dengan kesehatan, enggak pernah sakit, serba kecukupan. Karena kecenderungan kalau ini yang terjadi, ya tidak semua orang hamba mengalami, tetapi kalau ini terjadi biasanya kita lebih lengah daripada kita diuji dengan dzarra. Kalau diuji dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kecukupan serba, ini bisa kita mudah tergelincir. Kita mudah lupa untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian penyakit, kita semakin diuji sakit, semakin lama yang diuji sakit, kita insya Allah akan merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima selama ini berupa kesehatan, kecukupan. Ini akan lebih terasa ketika kita diuji dengan sakit. Dan oleh karena itu sakit ini adalah berupa menggugurkan dosa-dosa yang kita terima. Mungkin sering
disebutkan juga di sini ketika Rasul menjenguk sahabatnya yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau kita bahasakan, tidak mengapa engkau sakit, karena sakitmu itu akan menggugurkan dosa-dosamu, akan menghapuskan dosa-dosamu. Bahkan di hadis lain disebutkan, walaupun kita tersusuk duri, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tentunya kita harus ridho dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berupa ujian dorok. Kemudian yang ketiga di ayat ini disebutkan wazul zilu, yaitu ujian zulzilu, keguncangan. Jiwa kita keguncang dengan guncangan yang dahsyat, dengan takut kepada musuh misalnya. Atau kalau kita bisa tarik pada amalan kita sekarang, ketika sebelumnya kita itu beragama biasa-biasa saja, artinya mengikuti apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita berusaha belajar membaca Al-Quran, kemudian mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akan kita ingin mengamalkan. Nah, di sini juga ada keguncangan jiwa. Kita diuji dengan keguncangan jiwa. Nggak enak dengan keluarga, nggak enak dengan tetangga misalnya, nggak enak dengan atasan, nggak enak dengan sahabat. Karena apa? Berubah kita misalnya. Misalnya ada hal-hal yang sebelumnya kita lakukan, kemudian setelah mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita berusaha ingin mengamalkan, maka di sini juga akan timbul zulzilu, keguncangan jiwa, rasa was-was, rasa nggak enak, rasa berdetak. Ketika ada di satu komunitas, kemudian sebelumnya kita sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian kita ingin merubah diri, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang terasa pertama adalah goncangan jantung. Goncangan jantung akan kuat. Ini jadi saya amalkan apa tidak? Saya mengikuti apa tidak? Setelah kita tahu ilmu tentang itu. Jadi goncangan jiwa, goncangan hati. Karena kita berusaha untuk mengamalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun mungkin bentuknya, itu amalan yang kecil yang biasa kita lakukan, kemudian setelah tahu ilmunya ternyata ini enggak boleh. Kemudian kita berusaha ingin meninggalkan, itu akan ada rasa goncangan dalam jiwa. Kalau kita bisa melalui itu, maka jiwa kita akan tenang. Apabila kita tidak mampu melakukan itu, atau bisa jadi hati kita akan menjadi tidak tenang, merasa berdosa, merasa bersalah. Itu semua yang akan terjadi di dalam keimanan kita. Kemudian jamaah subuh rahimakumullah, tentunya ujian yang berat disebutkan di dalam hadis yang pernah kita bacakan pada beberapa hari yang lalu adalah ujian pada para nabi dan rasul. Buktinya disebutkan di ayat ini bahwa ketika utamanya di Rasulullah SAW ketika memulai dakwah di Mekah, beliau selama 13 tahun diuji dengan keguncangan, dengan permusuhan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Yaitu pertolongan Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat kerasnya ujian yang mereka alami. Kemudian Allah menurunkan ayat 214 di surat Al-Baqarah ini, bahwa Allah mengatakan bahwa ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah atau ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan itu dekat. Apapun ujian kita, ujian sakit, ujian kekurangan, kefakiran, ujian rasa takut, kebencian, semua kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi kuat, yaitu kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian-ujian seperti itu akan membuat lebih semangat untuk beribadah, lebih semangat untuk berdoa, lebih semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, lebih semangat untuk bangun di waktu malam misalnya, karena ingin mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa pertolongan Allah itu dekat, tapi dekatnya adalah sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika salah satu ada berdoa, kita tidak boleh untuk terburu-buru, tergesa-gesa untuk
segera dikabul. Kalau permohonan memang kita diberikan mohon untuk segera dikabulkan. Tapi semua itu adalah Allah lebih mengetahui tentang kebaikan dari doa yang kita panjatkan. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, ini sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih ada kelanjutannya. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua ujian yang Allah timpakan kepada kita, sehingga kita digolongkan pada orang-orang yang mempunyai iman yang benar, mempunyai iman yang kuat, dan kita diberi kemudahan untuk senantiasa istiqomah sampai ajal menjemput kita. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.